لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب dan baca umur kitab Allahumma hassil wa balligh maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perhatikan ya, ikuti surat biasa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Sama-sama. Ingatkan kembali ya, dha itu salah satu sifatnya adalah isti'la. Jadi kalau kasroh ya isti'lanya tetap masih nempel ya, jangan hadzil tapi hadzil, dhi, dha, dhi, bukan dha jadi dhi kayak nanti ini harus hati-hati, tetap ya, tetap nempel. Jadi misalnya di sini hadzil, hadzi, dhi, dha, dhi, dhu, bad, bad. Dengan tadi hadzil itu malas itu. Malas tidak menerapkan makhrijul huruf. Saya ulang lagi berarti. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Sama-sama. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ nisfu jadi nisf. Jangan salah terus ya, kalau setoran masih salah kadang-kadang itu. Hati-hati. Nisfun jadi nisf. Ini waqaf rum ya, waqaf rum. Waqaf yang didului huruf sukun ya, yaitu shad sukunnya. Kemudian ketemu sukun lagi yaitu fa.
Maka sukunnya fa ini juga sukun arid, sukun aridi ya, sukun baru. Karena sebenarnya enggak sukun kan? Sukun karena apa? Sukunnya karena waqaf, ada ilat. Jadi tidak seperti sukunnya shad berarti, karena waqaf. Nah, yang seperti ini antum enggak boleh menghilangkan fa-nya sama sekali. Jadi kembalikan ke fa itu di mana? Ujung gigi atas nempel di bibir bawah, nisf. Ingat-ingat aja, jangan lupa terus. Ya. Saya ulang lagi, berhenti kan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Dari situ. Fa in وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Silakan Kang Adul dikasih contoh teman-temannya.
Barakallahu fikum. Ustaz. فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا ya. Falahan nisf, langsung kembali ke fa ya, jadi ujung lidahnya langsung nempel ke bibir bawah. Nisfafifu ya, ulang. Barakallahu fikum. Istamir. Fi auladikum yusi. للذكر فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف waliabawaihi likulli, langsung jangan likulli, nggak usah ditahan Pak ya, likulli pendek, waliabawaihi abaukum wa abnaukum. Jadi kumnya yang pertama itu nggak usah ditahan Pak ya, jadi itu kan idhar jadinya ya. Ulangi, abaukum
Barakallahu fiikum. Istamir. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. للذكر مثل حظ الأنثيين. Ulangi, للذكر للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف Oke. ولأبويه لكل واحد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أقرب لكم نفعا. إظهار ya. إظهار itu إظهار syafawi. Ulangi. لا تدرون أيهم أقرب قاقيق بق أق لا تدرون أيهم ليس أي خطأ أيهم coba ulang kepanjangan Pak ayyuhum itu kepanjangan ayyuhum la tadruna Sadaqallahul azim. Hafal ya Pak? So nanti kebagian ya insyaallah. Baik ya, sama yang dimuliakan Allah SWT. Ayat ini panjang ya. Mungkin bagi yang tidak menghafal itu jarang-jarang baca ayat ini. Betul nggak Pak? Jarang-jarang. Ada ketaklim jadi baca ini. Kalau yang hafal kan memang harus lewati ini ya. Kalau nggak dikebukin nanti ya. Yang hafal 30 juz nggak ngelewatin ayat ini ya nggak boleh. Baik ya, ini ayat tentang waris.
Waris itu adalah ilmu yang penting sebenarnya, tapi ilmu yang cepat hilangnya, yang akan paling tidak diminati oleh manusia. Padahal ini penting. Ilmu apa namanya? Faraid. Ya. Saya tanya siapa yang sudah pernah belajar faraid, tunjuk tangan. Udah sampai rod dan all? Udah ya? Wah, ini berarti masih ingat apa sudah lupa? Sama dong nggak saya. Iya, ya. Baik, ya ini penting. Jadi ini namanya ilmu faraid. Ilmu tentang apa? Mawaris. Waris mewaris. Harta tirkah atau tinggalan. Ya. Kita harus yakini dulu bahwa hukum waris yang ada dalam Al-Quran itu ya mesti kita jalankan, wajib ya dilakukan, jangan dikalahkan dengan cara pembagian yang lain. Banyak kaum muslimin yang salah paham, kalau sudah dibagi dengan misalnya hukum undang-undang positif ya nggak usah pakai mawaris, salah itu, ya harus ini dulu ya harus menggunakan tata cara syariah. Baik, kita lihat nanti. Ya, jadi ini bersambung nanti ya. Ada sekitar 3 ayat yang membahas tentang waris ya. Kemarin sebagian sudah kita bahas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum. Ya'murukumullah wa ya'hadu ilaikum bil adli fi sya'ni mirathi auladikum. Yusikumullah, Allah mewasiatkan, dalam arti mensyariatkan ya. Jadi tadinya auso yusi berarti apa? Wasiat, tapi bimakna syara'a, yaitu Allah mensyariatkan ya fi auladikum, tentang pembagian waris untuk anakmu. Nah, artinya Allah memerintahkan kamu dan menjanjikan kepada kalian bil adli, dengan cara yang seadil-adilnya fi sya'ni mirathi auladikum, dalam urusan mewariskan harta kepada anak-anak. Jadi yang disebutkan anak dulu baru orang tua nanti, karena anak itu lebih dekat ya kepada si mayit yang meninggalkan ya ahli warisnya. Itu satu poin. Kemudian posisi laki-laki dan perempuan apakah beda? Nah ini ayatnya, beda enggak? Beda. Jadi kita jangan mengikuti pola pikir orang-orang sekuler ya, atas nama gender terus harus sama pembagiannya ya. Dia tidak mau melihat hukum secara komprehensif, seolah-olah dia lebih ngerti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang seperti itu. Bahkan dulu tahun berapa itu pernah digugat ya, mungkin ingat Pak ya, yang seusia saya Bapak itu sekitar tahun 80-an kalau nggak salah, itu pernah hukum waris digugat. Betapa tidak adilnya hukum waris itu, kalau laki-laki dapat 2 kemudian perempuan dapat 1, berarti nggak adil. Dia tidak mau melihat dari hulu sampai hilirnya seperti apa hukum itu. Maka di sini harus kita ikat dulu bahwa ini adalah hukum terbaik, teradil. Walaupun kadangkala orang melihatnya dari satu sisi penglihatan itu kayaknya nggak adil itu. Orang yang satu dapat 1, satu dapat 2, seolah-olah nggak adil. Nah, adil dalam Islam itu proporsional, bukan adil sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa, adilnya siapa? PKI sama rata sama rasa. Hancur kan? Uni Soviet hancur, Cina juga sebentar lagi hancur. Tunggu aja kalau menerapkan sistem seperti itu. Jadi sama rata sama rasa. Soviet kayak apa dulu kuatnya kan? Mungkin ya yang usia-usia ini belum lahir ya. Kalau kita runtuhnya Soviet sudah lahir dulu ya. Dulu kita terkenal negara adik kuasa dan super power, Amerika dan Uni Soviet. Uni Soviet menerapkan sistem apa? Komunis ya, sekarang Cina.
anti Tuhan. Nah, kalau anti Tuhan itu sistemnya sama rata sama rasa. Nggonmu yang nggonku. Milik kamu milik saya. Gitu. Itu rapuh. Ya. Tidak ada yang menduga kalau Uni Soviet itu berkeping-keping hancur. Tapi sekarang tinggal kenangan. Jadi negara-negara bagian. Alhamdulillah. Jadi selama berpuluh-puluh tahun negara kecil-kecil itu ada yang Uzbekistan, yang apa? Tajikistan, yang Tantan itu kan dulu kan jadi satu. Ya, dulu waktu dikuasai oleh pemerintahan komunis mereka nggak berani nampakkan agamanya karena dilarang. Ngaji kayak begini dilarang, nggak boleh. Ketangkap pemerintah, tangkap penjara. Dulu. Nah, setelah hancur sekarang kembali lagi. Alhamdulillah ada negara negara-negara bagian dari Uni Soviet dulu. Ya. Jadi sekarang kembali kepada tauhid. Ya. Karena pada saat itu mereka orang tuanya juga secara bersembunyi mereka tetap mengajarkan tauhid. Alhamdulillah. Bahkan banyak sekarang negara-negara kecil dari pecahan Uni Soviet itu yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang tangguh, yang luar biasa. Ya. Seperti itulah kehidupan ya. Sedikit harus kita ketahui seperti itu. Nah, sistem Islam itu adalah sistem yang menerapkan dasar keadilan. Nah, keadilan dalam Islam itu proporsional. Kita harus ketahui dulu nih. Cuma kita kalau nggak mengetahui konsep ini. Islam itu menerapkan keadilan secara proporsional. Contoh satu gambaran misalnya. Kita punya anak yang satu SD, yang satu SMP. Kalau orang tua adil, apakah yang SD juga diberikan tiger misalnya, seperti yang SMP atau seperti SMA? Itu adil nggak namanya? Adil nggak? Itu namanya bunuh secara pelan-pelan. Orang tua yang adil pasti akan membelikan motor anak yang SMA atau yang kuliah yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang SD dibelikan sepeda apa namanya? Sepeda pancal gitu ya. Karena belum layak untuk naik motor. Itu namanya keadilan. Dia harus pahami dulu. Kadang-kadang memang ya, kok nggak adil loh, satunya diberikan motor Tiger kok satunya sepeda ontel, kan harganya jauh. Nah, setelah dipikir-pikir, oh iya ya, kalau anak SD diberikan Tiger terus apa yang terjadi? Itu namanya keadilan. Oke, sekarang masuk. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat, kalau dulu waktu dijelaskan kiai saya mondok dulu, saya sekolah dulu waktu di Sanawiyah, udah belajar faraid dulu, udah katam ya. Tapi pada lupa-lupa sekarang ya, karena udah lama nggak diasah itu. Alhamdulillah kita mengkaji lagi ayat ini. Ya. Jadi yang perempuan dapat satu gendong, yang laki-laki dua gendongan. Kalau laki-laki itu kan mikul kan. Kalau perempuan ada yang mikul nggak? Jarang kan. Laki-laki itu mikul. Kalau mikul itu biasanya apa? Depan, belakang. Ada dua kan. Kalau gini namanya apa? Gendong, gamblok namanya. Tas gamblok misalnya. Itu perempuan. Kalau yang laki-laki mikul kan dua kan. Pernah mikul nggak? Pernah. Kalau yang pernah ngarit dulu mana mikul ya? Kalau saya pernah ngarit ya, nyari rumput itu ya. Dulu saya sampai aliyah itu ya, masih ngarit nyari rumput di ladang. Sampai aliyah saya nyari rumput untuk ternak. Jadi gendong di kampung ya, seperti itu. Jadi laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu. Lil ibni minal mirathi mithlu nasibil bintaini. Jadi bagi anak laki-laki yang mendapatkan waris seperti dua bagian ya dari perempuan. Nah, begitu. Sudah aturan ya diterima, jangan kok begitu. Kok begitu sih, kok nggak adil Islam gitu. Itu orang yang jahil aja. Dia nggak mau membaca ranah yang lain, bahwa memang kenapa laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu, karena laki-laki yang bertanggung jawab. Bahkan seluruh kebutuhan hidup seorang perempuan itu tanggung jawab laki-laki.
Itu. Oh, ternyata di situ. Ya pantaslah kalau kemudian mendapat lebih banyak karena dia yang bertanggung jawab. Itu kan seluruh kebutuhannya. Sandang, terus apa? Papan, pangan. Sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal, pangan yang dikonsumsi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Laki-laki. Gitu. Mikir gini aja kalau orang sekuler itu susah. Padahal kalau orang beriman mikir kayak gitu gampang banget. Gampang banget. Jadi orang-orang sekuler, orang-orang sipilis ya istilahnya sekarang itu, sipilis. Itu seolah-olah hebat, pinter kalau ngomong, wah mantep gitu. Tapi sebenarnya kok kosong. Jadi orang yang menentang ayat Allah itu orang kosong, otaknya kosong. Sekalipun kelihatan pintar. Nah, jangan diikuti itu. Kalau Quran udah ngomong begitu, ikuti Quran. Jangan sok pintar. Gitu. Kok jadi gergetan saya? Itu bukan gergetan ya, emang harus begitu. Ya. Nah sekarang fa in kunna nisaan fawqa nataini falahunna thulutsama tarok. Jika anak-anak itu ya semuanya perempuan, anaknya perempuan lebih dari 2. Kan macam-macam kan ya. Anak ada yang 1, ada yang 2, ada yang lebih dari 2. Ingkanal warith inatsan faqad itnataini fa aktsar. Jadi jika ahli waris itu perempuan-perempuan ya saja ya 2 atau lebih banyak. Jadi fauqah natain itu dari 2 ke atas maksudnya. Berapa bagian mereka itu? Falahunna thulutsama tarok. Maka bagian mereka ya entah itu 2, entah 3, entah 4, entah 6, itu bagiannya berapa? 2/3. Thulutsa ma tarok dibagi 3, yang 2/3-nya itu untuk anak-anak perempuan. Paham sampai di sini? Paham? Jangan ngangguk-ngangguk, kagak paham, ngangguk-ngangguk dong. Kagak paham-paham. Ya. Ya nanti diperdalam sendiri. Nah, kalau diperdalam di sini ya mana cukup waktunya ya. Nanti antum. Falil bintaini fa aktsar thulutsa at-tirkah ya. Jadi bagi 2 anak perempuan ya dan lebih banyak entah 3 entah 4 dan seterusnya maka bagian mereka adalah 2/3. Tirkah itu harta tinggalan mayit maksudnya. Wa in kanat wahidah falahan nisf. Jika anak perempuannya itu cuma 1, maka bagi anak perempuan ini berapa? Nisf. Berapa? Separuh, setengah. Gede. Ya, untuk dia sendiri ya gede lah. Iya. Wa in kanatil warithah bintan wahidah falaha nisfut tirkati. Ya jika ya ahli warisnya itu cuman 1 anak perempuan ya maka baginya itu adalah separuh dari harta. Nah, alasannya kenapa sih kok anak didahulukan? Bada'a ta'ala bi dzikri mirathil aulad tsumma dzakara mirathal abawain li annal far'a muqaddamun fil irthi 'alal asli. Kenapa Allah memulai menyebutkan anak ya bukan orang tuanya dulu. Kan bisa jadi yang meninggal itu masih punya orang tua kan? Namanya meninggal bisa muda, bisa setengah muda, bisa setengah tua, bisa tua. Makanya Quran itu nggak bisa dibantah. Udah pokoknya nggak bisa dibantah. Jangan bantah Quran. Kagak bakalan mampu. Udah ikut aja ya. Jadi Allah menyebutkan ya aulad tadi anaknya dulu baru kemudian menyebutkan ahli waris yang terdiri dari kedua orang tua karena anak itu muqaddam ya, didahulukan fil irthi dalam soal waris alal asli. Faqala ta'ala wali abawaihi, baru Allah menyebutkan bagian untuk siapa? Kedua orang tua. Berarti yang meninggal siapa? Anaknya kan gitu. Anaknya meninggal, anak ini masih punya kedua orang tua. Bisa jadi punya anak juga kan,
Ya, posisi anak dengan orang tuanya dia apa berarti? Cucu. Kok pada bengong-bengong, paham nggak nih? Kadang nggak paham nanti. Gampang kan? Orang gampang kok nggak paham, gampang sekali. Ya, oke. Faqala ta'ala, maka kemudian Allah berfirman wali abawaihi, maka warisan untuk kedua orang tua mayit itu likulli wahidin minhumas sudus. Ya, masing-masing mereka dari ayah ibunya sebagai ahli waris itu mendapatkan berapa? Masing-masing berapa? As-sudus berapa? 1/6. Masya Allah. Lil abis sudus walil ummi as-sudus. Untuk bapaknya 1/6, untuk ibunya 1/6. Emang dikit. Ya, karena memang orang tua kan sudah ya mungkin mapan kan, gitu. Nah, justru anaknya yang lebih harus mendapatkan yang banyak karena perlu perawatan dan perlu kebutuhan yang lebih banyak. Ini asumsi Allah ya, jadi perkiraan Allah SWT, bukan asumsi ya, ketetapan Allah lah ya, jangan bilang asumsi ya, ketetapan Allah SWT. Ya jangan dibantah, kok banyakkan anaknya daripada bapaknya sih, bukannya harusnya menghormati bapaknya misalnya. Ya jangan, nggak usah pakai begitu, antum bantah juga nggak bakalan mampu, bantah-bantah, nggak usah, ikuti aja. Ikuti aja ya, jadi nggak usah bantah-bantah Quran, antum nggak bakalan mampu, sampai kapanpun nggak bakalan. Jangan sok pinter bantah-bantah Quran, ya udah ikuti saja. Ya, kalau begitu kedua orang tuanya, ayah ibunya masing-masing mendapatkan 1/6, gitu aja lah, ikuti. Mimma tarok, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, min tirkatil mayit, jadi harta tinggalan si mayit. Oke. In kana lahu walad, ya jika mayit ini memiliki atau mempunyai satu anak ya. In wujida lil mayyit ibnun au bintun. Jadi walad di sini disebutkan entah anak itu laki-laki entah perempuan, yang penting satu aja gitu. Nah, itu ya. Waladun li annal walad ya yutlaqu ala dzikri wal untha, ala dzakari wal untha. Karena kata-kata walad itu secara mutlak diucapkan anak, ya bisa laki-laki bisa perempuan, yang penting satu itu. Jangan salah paham. In kana lahu walad, jika si mayit itu punya anak juga. Berapa anaknya tadi? Satu. Jangan bengong dong, ini cepat gitu loh. Memahami kok lama-lama banget, ketinggalan zaman dan udah diajarin cepet-cepetan, kagak cepet-cepet, masih remote loadingnya itu. Sekarang udah zaman loading, udah zaman itu, zaman cepet-cepetan nih. Kecuali kalau ngaji jangan cepet-cepet ya, kalau setoran yang murotal, cepet-cepet geblek nanti. Iya, kalau setoran harus murotal yang bagus. Tapi jangan terlalu lambat juga, ini capek gurunya kalau terlalu. Bismillahirrahmanirrahim, wah capek yang nungguin. Nggak sabar ya, sedang ya. Yang nggak saya ajarkan dulu sedang. Jangan terlalu lambat juga kalau setoran, lama nanti. Udah gurunya udah tua, makin lemah setorannya. Apalagi sudah lambat, salah-salah lagi. Aduh, gergetan juga itu. Kalau guru saya dulu tuh geblek ini pakai penjalin itu, pakai rotan. Kalau setoran nggak gitu, untung saya nggak pakai penjalin, nggak pakai rotan. Nanti pada lari semuanya, nanti kagak mau setoran. Makanya saya nggak pakai rotan saya. Baik ya, ini sudah masuk adzan ya. Sudah ya, ya kita percepat ya. Iya. Fa illam yakun lahu walad ya wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ya jika mayit tidak memiliki anak ya dan dia diwarisi oleh kedua orang tua. Fa illam yujad lil mayyit auladun wa kana al warith abawahu faqat au ma'ha ahaduz zaujaini. Ya di sini ditambahkan ya ahaduz zaujaini. Jadi jika tidak ditemukan bagi si mayit itu beberapa anak ya, sedangkan yang mewarisi itu hanya kedua orang tua saja, maka fali ummihi thuluth, maka bagi ibunya itu mendapatkan berapa? 1/3. Fadil ummi thuluth, fadil ummi thuluthul mal au thuluthul baqi ba'da fardhi ahadiz zaujaini wal baqi lil abi. Kemudian selebihnya itu adalah untuk bapak.
Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka jika mayit itu mempunyai beberapa saudara. Jadi ikhwah itu jamaknya akhun kan, ikhwatun ya. Ikhwah ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku. Fali ummihi sudus, maka untuk bagian ibunya itu adalah berapa? 1/6. Nah, 1/6. Jadi udah ada nih, kita percepat. Tafsirnya enggak dibaca ya. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Kalau di ayat lain gimana? Yusi apa yuso? Yuso. Nah, ini kelipet-lipet terus. Ya, setorannya juga ketukar-ketukar. Yuso, yusi. Kadang so, kadang si. Makanya antum kalau hafal Quran jadi cerdas pasti itu, karena udah terbiasa beda-bedain ayat. Maka orang-orang yang hafal Quran itu pasti cerdas, insya Allah, karena udah terlatih terus. Otaknya itu dilatih. Yang dipakai latihan apa? Quran lagi. Orangnya pakai lagu-lagu barat aja juga pada cerdas, apalagi Quran. Jadi masa Quran kalah sama lagu Beethoven misalnya. Lu sana kok tahu Beethoven? Tahu lah, pernah jadi muda dulu. Tahu juga gitu. Tapi saya nggak bilang antum harus tahu Beethoven, nggak usah, nggak penting. Tahu Quran aja. Ya. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Nah, pembagian waris itu setelah ditunaikan segala wasiat. Kan mayit itu kadang punya wasiat kan, punya wasiat yang harus ditunaikan. Ya nanti sebagian dikasih sana, hartaku ditaruh di masjid kan. Itu tunaikan dulu kan, itu wasiat. Ya, yusi biha audain atau hutang. Jadi pembagian waris itu dilaksanakan setelah menunaikan wasiat si mayit dan hutang harus dibayar dulu. Kenapa demikian? Nah, nanti kalau diwarisin dulu hutangnya belakangan, yuk anaknya pada berantem. Siapa yang mau bayar? Iya, Quran udah cerdas. Makanya kalau ada harta tinggalan itu mesti cepat-cepat dibagi warisannya. Jadi hutang didol, karena hutang ini penting. Jadi mayit itu nanti kalau nggak bayar hutang itu nanti di penjara, Pak. Di alam barzakh di penjara, di akhirat juga di penjara. Ya, sebelum anak turunnya itu mengembalikan hutang itu. Kalau kebetulan punya anak-anak soleh, ya dia ingat bahwa orang tuanya pernah punya hutang, dia akan segera membayar hutang. Kalau anaknya juga super pelit misalnya, ya, kayak pelit aja nggak boleh, apalagi miskin pelit. Ya, pelit misalnya, gitu ya, misalnya ya, itu ya berbahaya. Maka di sini kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya, dia pernah mewasiatkan apa gitu, tunaikan, kemudian ditunaikan pula hutang-hutangnya, dibayar lunas dulu hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa yang lebih banyak manfaatnya untuk dirimu. Hanya Allah yang tahu. Makanya nggak usah diperdebatkan. Kok anaknya dulu nggak bapaknya dulu yang disebut? Ya Allah sudah tahu, Allah yang tahu. Jadi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Ini adalah keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ketetapan Allah, laksanakan saja. Enggak usah digugat-gugat. Jadi kira-kira yang lebih manfaat untuk diri saya itu siapa ya? Anak saya apa bapak saya? Wallahu a'lam. La tadruna, kamu enggak tahu. Ya makanya ikuti kalau kita nggak tahu, ikuti yang maha tahu. Siapa? Allah. Paham? Fahimtum? Fahimna. Khawatir kagak paham, mantuk tapi kagak paham. Iya, ketipu juga saya mantuk kagak paham. Ya. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi Allah itu lebih tahu daripada kita tentang hukum waris, lebih bijak daripada kita. Jangan sok tahu, sok bijak, sehingga menentang ayat-ayat Allah. Itu
pesannya dulu di situ, ikuti waris itu. Yang mana ilmu waris ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Karena memang ilmu yang cepat hilangnya ilmu ini salah satunya. Ya, tapi kita sebagai kaum muslimin yang ahli masjid, ahli ngaji ini jangan ikut-ikutan. Tetap kita harus pelajari ilmu faraid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca pada malam ini. Kalau ada kekurangan pasti karena saya, kalau ada kelebihan pasti itu karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.